Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana agar kita mendapatkan customer tetap atau pelanggan tetap untuk counter kita atau toko kita. Dan tips ini sudah kita praktekkan dan sudah kita buktikan dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di counter teman-teman semua sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan customer tetap atau pelanggan tetap. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Oke teman-teman, apa saja sih tips dan triknya? Simak video ini sampai habis. Check it out. Oke, tips yang pertama adalah ramah dan murah senyum. Jadi teman-teman, ternyata hasil survei membuktikan hampir semua orang itu menyukai toko atau counter dengan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang ramah, apalagi penjaganya itu murah senyum gitu. Jadi setiap ada yang datang itu kita sapa dengan ramah dan juga dengan baik, lalu kemudian kita berikan senyuman yang hangat hingga mereka merasa nyaman dan betah untuk terus berbelanja di tempat kita. Jadi penting teman-teman ya untuk bersikap ramah dan murah senyum. Dan usahakan sikap kita yang ramah dan murah senyum itu bukan hanya ketika kita kerja, bukan hanya saat kita melayani si customer, tapi jadikanlah ramah dan murah tersenyum itu menjadi attitude yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai ketika kerja kita ramah, kita murah senyum, tapi setelah kerja kita jahat ya sama orang. Jadi jangan seperti itu juga ya. Jadi intinya attitude dengan ramah dan murah senyum. Oke. Oke, tips yang kedua adalah mau kepo dan mau dikepoin. Jadi teman-teman, ternyata penting untuk kita kepo sama customer kita. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita kepo sama customer kita. Keuntungan yang pertama adalah karena customer merasa dihargai. Jadi misalnya ada customer yang setiap hari datang ke tempat kita, dia berbelanja aksesoris, berbelanja pulsa kuota dan lain sebagainya ke tempat kita. Lalu kita tanya, "Pak, di mana tinggalnya? Kerjanya di mana?" Jadi kita tidak hanya memandang si customer tersebut, apalagi customer yang sering datang ke tempat kita itu pembeli biasa, tapi kita ke arah pendekatan yang lebih dekat lagi. Sehingga si customer itu merasa akrab sama kita, mereka sering datang, mereka merasa dihargai gitu, merasa diperdulikan sama kita. Dan di kemudian hari ketika mereka datang dan berbelanja lagi ke tempat kita itu mereka tidak ragu untuk bersaparia dengan kita. Dan yang keuntungan yang kedua, yakni kita bisa tahu berbagai macam informasi. Jadi kalau kita tanya tentang tempat tinggal dia, kita bisa tahu cakupan toko kita, counter kita ini sampai mana sih, sejauh mana sih orang tahu counter kita gitu kan. Jadi itu sebagai survei juga lah buat kita. Atau kadang-kadang si customer kalau udah merasa akrab dengan kita, dia kadang-kadang memberikan masukan, ini harus gini ini. Nah kita terima sebagai bahan evaluasi buat kita. Jadi banyaklah keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita itu kepo sama customer. Jadi kita akrab sama customer, bersaparia dan lain sebagainya. Selain itu kita juga harus mau dikepoin. Kita harus mau dikepoin sama customer kita. Jadi misalnya dia bertanya tentang casan yang bagus yang mana sih, terus headset yang bagus yang mana, kalau HP begini gimana. Nah itu kita harus jawab dengan sabar dan juga dengan tulus. Atau mungkin dia bertanya tentang pribadi sama kita asalnya dari mana dan lain sebagainya. Nah kita harus jawab dengan baik juga, sehingga ada timbal balik gitu, ada kedekatan antara si customer dan juga dengan pekerja di toko tersebut. Jadi kalau kita mau punya pelanggan tetap atau customer tetap, ya kita harus ada pendekatan sama dia. Jadi yang kedua intinya adalah pendekatan kepada customer. Oke teman-teman. Adapun tips yang ketiga adalah penuhi setiap pesanan yang dia minta. Jadi ketika customer itu sudah percaya dengan tempat kita gitu ya, sudah percaya dengan counter kita, pokoknya udah males lah untuk datang ke tempat-tempat yang lain tuh udah males gitu kan. Udah pokoknya apa aja kebutuhan mereka tentang digital payment, kebutuhan handphone, mau itu service, aksesoris dan sebagainya, pokoknya mereka udah percayakan aja ke kita. Nah jangan sampai kita mengecewakan dia. Jadi ketika dia pesan ini pesan itu, ya kita usahakan cari semaksimal mungkin, kita usahakan cari. Misalnya HP dia rusak, ya usahakan kita bantu, bagaimanapun cara kita bantu, kita carikan channel, kita carikan link gitu ya. Jadi jika ada customer yang seperti itu, berarti dia sudah mempercayakan sepenuhnya sama kita, ya harus kita penuhi setiap pesanan yang dia minta. Walaupun hari ini nggak ada nih di tempat kita nih, nah bagaimana caranya? Kita harus memenuhi apa yang dia pesan agar mereka tidak kecewa dan mencari tempat lain untuk membeli apa yang dia butuhkan. Kan sayang teman-teman ya, pertama kita kehilangan profit gitu ya, yang kedua customer merasa kecewa. Jadi penuhi setiap pesanan yang customer minta. Ya kalau yang aneh-aneh mah jangan ya, yang beneran deh gitu ya. Seperti dia pesan aksesoris headset, ya mau servis gitu kan, atau batu baterai biasanya yang paling banyak tuh customer minta. Jadi kita usahakan untuk cari channel agar kita bisa memenuhi si customer tersebut. Oke teman-teman.
Yang keempat adalah layani dengan baik setiap pelanggan yang datang ke tempat kita. Oke, itu adalah suatu kewajiban ya. Jadi siapapun yang datang, baik itu customer lama ataupun customer baru, itu harus kita layani dengan baik dan juga sepenuh hati. Tapi teman-teman, khususnya untuk para customer lama atau pelanggan tetap, kita berikan penghargaan sama mereka. Jadi misalnya kita berikan sapaan gitu, setiap mereka datang tuh kita sapa gitu. Atau misalnya setiap tahun, setiap lebaran gitu ya, kita kasih THR sama mereka. Sehingga mereka tuh merasa dihargai dan juga merasa diakui sebagai customer tetap kita. Itu membuat mereka senang dan tidak berpikir untuk berpindah ke lain tempat atau lain counter. Jadi bisa terus datang ke tempat kita, menjadi pelanggan setia di tempat kita. Oke teman-teman. Oke teman-teman, adapun tips yang kelima adalah mampu solve the problem, mampu menyelesaikan masalah. Jadi penting teman-teman untuk kita mampu menyelesaikan permasalahan yang para customer itu miliki. Misalnya ada customer yang datang, HP-nya kecebur gitu kan. Nah, kita harus memberikan solusi sama dia, apakah harus diservis, apakah harus dibersihkan, ataupun kita kasih solusi terbaik lah untuk mengatasi permasalahan mereka tersebut. Pokoknya apapun permasalahan si customer itu harus kita layani dan juga harus kita berikan solusi yang terbaik. Jadi jangan sampai ketika ada customer datang kita bilang, aduh saya nggak tahu mas, lu tanyakan sama counter lain aja yang servis, kita bukan servis. Nah jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi kita layani dulu semampu kita, kita berikan solusi yang terbaik untuk mereka agar si customer itu merasa dipedulikan dengan solusi-solusi yang kita berikan kepada mereka. Oke teman-teman, jadi ketika kelima tips tadi kita jalankan dengan baik dan benar, insya Allah para customer akan menjadi pelanggan tetap di tempat kita, insya Allah teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan berikan saran dan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke teman-teman, thank you so much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.